Hakim Sarpin Rizaldi mengabulkan gugatan pra-peradilan Komisaris Jenderal Budi Gunawan. Hal itu dinilai sebagai langkah yang merusak sistem hukum dan bisa menjadi serangan balik ke polisi. Logika Hakim Sarpin juga dinilai sangat dangkal dengan menafsirkan sesuai pandangannya sendiri, bukan kepada aturan yang ada dalam KUHP. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia atau PSHK menyebutkan setidaknya terdapat 2 kelemahan dalam putusan Hakim Tunggal Sarpin dalam sidang pra-peradilan Komisaris Jenderal Budi Gunawan. PSHK menilai Hakim Sarpin telah melampaui kewenangan dan menggunakan penafsiran berbeda dalam memutuskan perkara tersebut. Dalam sidang putusan itu, Hakim menganggap bahwa Budi Gunawan bukan termasuk penegak hukum dan bukan penyelenggara negara. Saat kasus yang disangkakan terjadi, ia sependapat dengan bukti-bukti dokumen yang disampaikan kuasa hukum Budi Gunawan. Lalu bagaimana tanggapan Komisi Yudisial terhadap putusan Hakim Sarpin yang kontroversial tersebut? Bagaimana juga tanggapan PSHK atas 2 kelemahan putusan Sarpin? Ya, benar, seperti apa tanggapannya? Nah, untuk membahas putusan Hakim Sarpin Rizaldi di mata Komisi Yudisial telah hadir Ketua Komisi Yudisial Suparman Marzuki dan peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia atau PSHK Miko Ginting. Selamat pagi Pak Suparman, selamat pagi juga Mas Miko. Nah, saya ke Pak Suparman. Pak, apakah KAY ini akan mendalami apa putusan dari Hakim Sarpin yang kemarin sudah disampaikan beliau saat pra-peradilan? Ya, kita sejak awal mengawal proses pra-peradilan ini, ada pemantauan yang intensif yang kita lakukan, ada perekaman seluruh proses persidangan, dan ada investigasi di luar persidangan. Keseluruhan dari rangkaian itu akan kita record untuk melihat, menilai bagaimana putusan ini. Sekalipun secara kasat mata, sebagaimana sudah diputuskan, kita sudah punya persepsi dan pandangan tentang putusan ini ya. Persepsi dan pandangan itu seperti apa? Apakah juga, karena kan banyak yang menganggap bahwa logika yang digunakan itu agak-agak apa ya? Tidak. Iya, saya kira saudara udah jawab. Jawab, kita punya asumsi yang sama karena tidak perlu terlalu cerdas banget untuk memahami isi KUHP itu ya. Dengan pemahaman standar kita sudah bisa mengidentifikasinya. Tapi proses ini sedang berjalan dan terus akan kita putus mudah-mudahan dalam waktu yang cepat. Ya. Nah, tapi Pak, kalau misalnya penetapan tersangka dari awal kan juga ini ketika ini diajukan ke pra-peradilan kan juga banyak pihak yang berpendapat bahwa penetapan status tersangka itu tidak bisa menjadi salah satu objek pra-peradilan. Tapi ternyata itu dipakai. Iya, itu kan sejak tahun 81 yang kita pahami, dialami, lakukan pra-peradilan itu tidak mencakup menguji sah tidaknya seseorang dinyatakan sebagai tersangka. Sebab itu domainnya penyidik yang harus dihormati oleh institusi penegak hukum lanjut. Nah, yang bisa diuji itu di luar itu. Sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, dan seterusnya ya, yang sudah jelas di dalam KUHP itu. Pernah dilakukan tindakan serupa oleh hakim lain dan berakhir MA menyatakan itu tindakan tidak profesional dan telah diberikan sanksi oleh Mahkamah Agung. Artinya memutus, mengadili, memeriksa, mengadili, memutus perkara di luar yang ditentukan pasal 77 dan 80 KUHP oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam 2 perkara yang sama tidak dibenarkan, unprofesional kan, karena itu hakimnya diberi tindakan administratif. Nah, Mas Miko, ini kan PSHK ini menilai Hakim Sarpin telah melampaui kewenangan dan menggunakan penafsirannya sendiri. Nah, melampauinya ini seperti apa? Ya, bagi kita sebenarnya tidak masalah juga kalau hakim juga melakukan penafsiran gitu ya, karena dimungkinkan juga dalam undang-undang dan memang asasnya bahwa hakim melekat dalam dirinya bisa melakukan penafsiran. Tapi kan ada kata melampaui, berarti ini kan ada sesuatu yang tidak. Nah, di mana dilampauinya? Yang pertama adalah ketika Hakim Sarpin sudah memutus pokok perkara menurut kami. Jadi tidak dalam konteks pemeriksaan pra-peradilan gitu ya. Ketika Hakim Sarpin memutus misalnya mendiskualifikasi status Budi Gunawan sebagai penyelenggara negara atau aparatur penegak hukum, menurut kami itu merupakan pembuktian unsur-unsur tindak pidana. Kalau dikontekskan dalam pasal yang diterapkan misalnya kan barang siapa setiap orang, maka kemudian akan dikualifikasikan memenuhi tidak Budi Gunawan sebagai penyelenggara negara, memenuhi tidak Budi Gunawan sebagai aparatur penegak hukum. Kira-kira seperti itu. Artinya memang
Hakim Sarpin sudah tidak hanya memperluas objek pasal 77 KUHP tentang pra peradilan, tapi juga sudah melampaui kewenangannya sampai pada pemeriksaan pokok perkara gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, seperti yang saya katakan tadi bahwa hakim memang dimungkinkan untuk melakukan penafsiran meskipun dalam konteks hukum acara sangat-sangat dibatasi. Karena kan hukum acara itu jelas, tegas dan tertulis gitu ya. Ada gium bahwa boleh melakukan sesuatu tapi tidak meskipun tidak diatur, itu tidak berlaku dalam konteks hukum acara. Nah, yang jadi persoalan adalah ketika penafsiran itu tidak lengkap dan tidak konsisten gitu. Misalnya begini, Hakim Sarpin memperluas objek pra peradilan yang sudah dia atur secara jelas, tegas dan tertulis dalam pasal 77 hingga 83 KUHP itu, 95-97 KUHP, tapi tidak memperluas penafsiran pada penyelenggara negara. Gitu. Yang dimana juga dalam beberapa putusan sudah diperluas oleh hakim gitu. Jadi satu sisi memperluas, kemudian satu sisi mempersempit. Nah, kami juga melihat bahwa ada tendensi ini tidak semata-mata tentang pra peradilan gitu, tapi memang menutup kasusnya. Karena bukan pra peradilannya yang diuji, tapi mendiskualifikasi kewenangan KPK, kemudian mendiskualifikasi status Pak Budi Gunawan dalam konteks pemeriksaan KPK itu. Kita tahu bahwa dari hasil pra peradilan kemarin itu menambah ruwet kasus ini sebenarnya. Tapi kalau kaitannya terhadap tumpang tindih nggak sih Pak dengan KUHP membuat satu keruwetan baru sih? Sejak awal kita, Komisi Yudisial, dan saya yang menyampaikan bahwa berhati-hati dan cermat hakim dalam mengadili perkara ini. Salah-salah dia mengambil keputusan ini kan menimbulkan kerumitan, keruwetan, sengkarut hukum yang baru. Dan sekarang terbukti. Salah satu contoh, KPK tidak punya mekanisme SP3. Ya. Artinya tidak mungkin orang lolos dari tersangka. Begitu dia dinyatakan sebagai tersangka. Dan harusnya tidak sembarang juga ketika KPK menetapkan seseorang menjadi tersangka. Tentu saja, tentu saja. Yang kedua, memunculkan gagasan terobosan-terobosan hukum yang KUHP sendiri tidak mengatur. Pra peradilan itu pengadilan cepat, ringan, dan harus diputus dalam waktu 7 hari kan. Artinya ini bukan hal yang kompleks. Orang lalu berpikir ini bisa dikasasi atas alasan kepentingan hukum. Walaupun itu punya mekanisme itu milik Jaksa Agung ya. Tapi orang kan bisa berpikir, loh KPK juga kan penegak hukum. Ya. Jadi tidak ditutup juga kemungkinan dia melakukan upaya kasasi atas alasan kepentingan hukum. Yang kedua, orang mengatakan, oh ini bisa PK. Karena sudah pernah ada hal serupa yang dilakukan oleh Jaksa Agung dalam kaitan Hakim Sepron yang memutus pra peradilan, bagaimana diajukan itu. Itu semua adalah langkah-langkah hukum ekstra yang tidak diatur oleh aturan hukum positif kita. Jadi kompleksitasnya di mana-mana, belum di luar hukum lagi. Ya. Jadi ini yang dikatakan hakim bawah di lain hal juga tidak mendukung upaya reformasi Mahkamah Agung. Mahkamah Agung ini sedang getol-getolnya, giat-giatnya untuk membangun konsistensi putusan. Karena konsistensi putusan itu menjadi salah satu indikator ada tidaknya kemajuan peradaban hukum suatu negara. Ya, konsistensi itu salah satunya terkait dengan penerapan pemahaman hukum acara yang seperti ini. So di kita ini kan centang berenang, sudah kemana-mana orang hakim berimprovisasi. Pak Suparman dan Mas Miko ini sepakat bahwa ketika kemarin Pak Hakim Sarpin itu adalah tindakannya ataupun putusan itu yang benar-benar di luar logika dan kita bisa mencium ada sesuatu yang tidak benar di situ. Satu memang soal putusannya bahwa putusannya memang terkesan janggal sekali. Kemudian tidak dilengkapi dengan argumentasi-argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kami. Sehingga kami juga melaporkannya kepada Komisi Yudisial dan akan melaporkan juga kepada Mahkamah Agung. Nah, namun juga perlu dipikirkan mengenai efek putusan ini gitu ya. Kemudian upaya-upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh KPK gitu. Nah, dalam konteks itu memang kami mendorong KPK, seharusnya KPK mengajukan upaya hukum, baik itu kasasi maupun peninjauan kembali. Gitu. Walaupun itu sebenarnya tidak diatur dalam hukum positif, tetapi sudah pernah ditimpuk. Kalau kasasi dilarang tidak berwenang dalam pasal 45 huruf A Undang-Undang Mahkamah Agung. Kalau peninjauan kembali sudah pernah diputus oleh Mahkamah Agung dan juga ada semanya Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2014 yang menyatakan bahwa peninjauan kembali atas pra peradilan itu dimungkinkan sepanjang ada penyeludupan hukum. Penyeludupan hukum itu apa? Ketika hakim melampaui pasal 77 KUHP itu. Jadi memang dimungkinkan untuk peninjauan kembali. Dan ini sudah memenuhi belum itu?
dan sudah memenuhi karena hakim melampaui kewenangan dalam pasal 77 KUHP itu. Oke. Nah, dan yang paling penting adalah begini, saya mencermati kira-kira ya argumentasi yang disampaikan oleh kuasa hukum Budi Gunawan, mengatakan bahwa ini kemenangan bagi para pencari keadilan, kemudian orang-orang yang ditetapkan sebagai tersangka akan kemudian bisa mengajukan pra peradilan untuk penetapan tersangkanya. Nah, perlu dicatat bahwa putusan itu bukan undang-undang. Jadi putusan yang satu tidak berlaku umum. Putusan yang satu tidak juga akan berlaku pada kasus A, B, dan C. Dan ini kan case by case sebenarnya. Nah, itu dia. Persoalannya adalah apakah ada standar yang sama kemudian untuk semua kasus akan diterapkan seperti ini? Kan tidak juga. Nah, maka dari situ timbul asumsi, jangan-jangan karena seorang Budi Gunawan kemudian hakim progresif. Jangan-jangan karena seorang Budi Gunawan yang kebetulan menjadi Kapolri, kemudian maka hakim bisa menerobos undang-undang. Nah, pertanyaannya adalah kenapa hakim kemudian bisa menerobos hukum undang-undang seperti itu. Nah, ketika Hakim Sarpin menjadi ditunjuk sebagai hakim ketika proses pra peradilan ini kan juga banyak yang pertanyakan gitu, Pak. Ya. Hakim Sarpin ini sebenarnya track recordnya seperti apa sih? Ya. Pertama, yang berwenang menunjuk satu atau dua hakim dalam satu perkara itu KPN, ya, Ketua Pengadilan Negeri setempat, kewenang dia. Tetapi ada persyarat-persyarat yang harus diperhatikan oleh hakim yang akan ditunjuk, oleh Ketua Pengadilan yang akan menunjuk hakimnya itu. Dan itu oleh ketentuan-ketentuan konvensi internasional juga begitu, bahwa hakim itu harus memiliki dua prasyarat penting, yaitu integritas dan kompetensi. Integritas, kalau kompetensi saya di sini saya lihat ada catatan yang saya berhasil kumpulkan, dia itu lumayan lah. Ketika ada kasus-kasus besar dia beberapa kali menangani kasus besar. Tetapi integritas itu sejauh mana integritas Hakim Sarpin di mata Komisi Yudisial? Saya sedikit jelaskan dulu. Integritas kompetensi itulah awal untuk meyakinkan publik, terutama pencari keadilan, bahwa dia percaya kasus dia, perkara dia akan diadili secara fair. Bangunan kepercayaan itu harus dimunculkan mulai dari siapa hakim yang akan menangani perkaraku, kan kira-kira begitu. Karena itu dia wajib percaya. Hak dia untuk percaya itu telah diberikan oleh pengadilan. Nah, terkait pertanyaan integritas Sarpin, laporan ke Komisi Yudisial tentang yang bersangkutan itu ada 8 kali memang. Oke. Ya. Dan 8 laporan itu sepenuhnya tidak bisa kita tindak lanjuti. Ada berbagai sebab. Satu, yang dilaporkan itu menyangkut substansi perkara, pertimbangan-pertimbangan hukum, yang itu otoritas hakim. Nah, itu kita serahkan pada Mahkamah Agung. Kita teruskan ke Mahkamah Agung. Nah, apa langkah tindakan Mahkamah Agung kita tidak tahu. Nah, yang kedua, isu suap. Ini juga nggak bisa kita buktikan karena kekurangan alat bukti. Sesuatu yang sulit lah isu suap ini. Nah, dengan 8 laporan yang dikembalikan atau tidak ditemukan dan kita nyatakan ditutup, itu apakah yang bersangkutan itu hakim yang clear dan clean? Kita tidak bisa jamin. Yang pastikan KY tidak mampu, tidak bisa membuktikan. Kenapa? Karena alat buktinya kurang. Isu suap, kita selidiki. Tapi kan ketika ada 8 laporan itu berarti sudah menjadi pertanda, Pak. Nah, begini. Nah, nanti Pak, kita akan bahas ini di segmen berikutnya. Pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi.